pada puasa itu. Ada yang disebut dengan fikih puasa. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'dadul jismi wal mali, kesiapan fisik dan juga kesiapan materi untuk menghadapi amalan-amalan nanti selama bulan Ramadan, supaya kita bisa nanti maksimal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kesiapan yang disebut dengan kesiapan al-barnamij, yaitu kesiapan program dan rencana apa yang ingin kita lakukan nanti selama Ramadan itu. Kenapa kesiapan-kesiapan ini kita matangkan menjelang Ramadan sebagai bekal kita nanti untuk menjalankan puasa selama sebulan penuh? Karena Bapak Ibu sekalian, Allah ketika memerintahkan kepada kita satu perintah atau kewajiban, Allah tidak kepingin Bapak Ibu perintah dan kewajiban itu kita laksanakan asal-asalan, atau hanya kita amalkan hanya sebagai rutinitas. Tetapi betul-betul Bapak Ibu sekalian maksimal. Karena semua janji-janji yang dijanjikan oleh Allah atas satu kewajiban yang diwajibkan kepada kita, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi malam, berupa pahala, pengampunan dosa, kemudian peningkatan derajat, kemudian yang lebih penting lagi bagaimana nanti ibadah itu bisa mewarnai kehidupan kita. Maka perlu Bapak Ibu sekalian kita melaksanakannya semaksimal mungkin. Maka Allah tuntut kita apapun ibadah, jangan dikerjakan sembarangan, laksanakan semaksimal mungkin. Maka ibadah puasa yang dilaksanakan oleh kita umat Islam ini dibagi oleh ulama dalam 3 kategori. Di dalam menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, di situ Bapak Ibu ada kalimat as-siyam, kata as-siyam pakai alif lam. Sebenarnya kan siyamun, tapi di situ kutiba alaikum as-siyam. Kemudian Allah pakai kata kutiba. Kemudian Allah awali dengan aman. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa tuntutan perintah ini adalah perintah kita laksanakan sesempurna mungkin. Maka ibadah puasa yang dilaksanakan oleh seseorang dibagi oleh ulama dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah namanya puasa orang awam, shaumul awam atau shaumul ammah. Puasa orang awam ini apa? Sekedar menahan diri daripada 3 hal saja, tapi dia tidak tahan dirinya daripada yang lain-lain. 3 hal itu apa? Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, kemudian dan membatalkan puasa, menahan diri tidak berhubungan dengan istri. Itu aja 3 hal. Ini namanya puasa awam. Tapi mulutnya tidak dia tahan dari berbohong, mulutnya tidak ditahannya dari bergunjing, matanya tidak ditahannya dari melihat yang diharamkan, telinga tidak juga ditutup daripada mendengar hal-hal yang diharamkan, tangannya kadang-kadang masih berbuat hal-hal yang maksiat, kakinya bisa masih dilangkahkan ya ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah, padahal dia puasa. Maka orang yang cuma menahan perut dan yang dibawa perut saja, yang lain tidak ditahannya, ini namanya puasa awam. Maka puasa seperti ini tidak dikehendaki sebenarnya. Maka apabila puasa kemudian hanya menahan diri daripada yang 3 tadi, tapi tidak kita tahan dari berbohong, memfitnah, kemudian menghina macam-macam, maka Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW? Maka kita akan sering besok akan mendengar hadis-hadis yang diucapkan, yang disampaikan oleh para mubalik, para ustaz selama Ramadan. Salah satu hadis yang diulang-ulang itu nanti apa? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus. Masalahnya puasanya cuma puasa awam. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan,
man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan, kemudian mengamalkan kebohongan, dan dia puasa, maka Allah tak butuh kepada puasanya. Berarti ini puasa awam. Jangan sampai hanya tingkatan kita puasa begini. Ada manfaatnya Pak Ustaz? Ada. Di sisi Allah tak ada pahalanya, tetapi manfaat dunia ada. Barangkali apa sehat badannya, terus sakit kepada perutnya tak jadi sakit. Kemudian kenapa? Karena menahan diri daripada makan minum selama Ramadan itu kesehatan fisik luar biasa. Artinya apa? Barangkali sebatas kebaikan duniawi yang dia dapat. Allah tidak kepingin begitu, supaya tersimpan sebagai pahala, supaya amal kita itu bisa menghapus dosa. Kan itu sebenarnya. Kemudian berpengaruh kepada kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, puasa siapa? Sebut oleh ulama puasa al-khawas namanya, saumul khawas, puasa orang-orang khusus. Itu di atas orang awam tingkatannya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau puasa orang khusus ini, Bapak Ibu sekalian, dia menahan dari 3 perkara tadi. Dia menahan daripada makan, minum, kemudian tidak berhubungan suami istri. Ketiga utama ini membatalkan puasa. Dan juga dia menahan diri, menahan seluruh anggota-anggota zahirnya, mempuasakan seluruh anggota zahirnya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menahan makan, minum dan tidak berhubungan selama Ramadan, tapi juga dia menahan mulutnya, maka dia hati-hati ngomong tak bohong. Dia menahan mulutnya, tidak memfitnah, tidak menggunjing, dan dia mengucapkan, menundukkan pandangannya daripada hal yang diharamkan Allah, dan dia juga menutup telinganya daripada hal yang diharamkan. Artinya apa? Seluruh anggota zahir yang berbuat maksiat itu kan anggota. Mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, mulut mengucapkan yang haram, tangan mengambil yang haram, kaki melangkah, otak berpikir yang haram, hati ini Bapak Ibu sekalian, bukan anggota itu dia berfungsi. Sekarang bukan hanya menahan makan dan minum, bukan sekedar tidak berhubungan dengan suami istri, tetapi anggota zahir semuanya nampak dia jaga. Ini namanya puasa khusus. Yang ketiga, yang tertiga, aja kita usahakan. Ketiga inilah kita harus berlomba-lomba. Dan tiga inilah yang di situ kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Puasa khawasul khawas, orang yang khusus lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa ekonomi itu, ini kelas biasa, ini kelas VIP, ini ada kelas VVIP-nya lagi. Itu kalau dalam bahasa biasa. Dan ini adalah yang dituntut tuh puasa khawasul khawas. Kalau puasa khawasul khawas itu puasa bagaimana? Orang yang puasa di tingkat orang awam, artinya apa? Dia menahan makan dan minum dan menahan tidak berhubungan suami. Kedua, anggota lahirnya semuanya ditahannya daripada hal yang berbuat hal yang maksiat. Kemudian tidak sekedar itu saja Bapak Ibu. Ketiga, karena barangkali Bapak Ibu, ada orang secara zahir dia puasa, mulut dia jaga, mata dia jaga, tangan dia jaga, tetapi hati masih berkecamuk. Barangkali isinya ria. Ini orang pura-pura Bapak Ibu, tapi dia hanya dilihat oleh orang. Kadang-kadang hatinya apa? Masih iri, hatinya masih dengki, hatinya masih berisi dendam, hatinya masih berisi benci, hatinya masih berisi permusuhan. Kadang-kadang orang yang bangun rumah dia yang demam, orang yang dapat rezeki dia yang pusing. Itu kan masalah, itu hati. Berarti orang di sini bermasalah. Puasa khawasul khawas, semuanya puasa. Jadi bukan hanya puasa dari makan, minum dan berhubungan suami istri, tetapi anggota zahirnya semua puasa dan hatinya pun dan pikirannya ikut puasa.
maka takkan mungkin terlintas maksiat dalam hatinya, dalam pikirannya. Walaupun terlintas, cepat dia hilangkan. Dan tak mungkin hatinya memiliki penyakit-penyakit. Dia bersihkan hatinya. Kalau seandainya Bapak Ibu seperti ini puasa kita, inilah orang yang akan mendapatkan dari puasanya kebaikan dunia dan semua yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maka kita mau kita diampunkan seluruh dosa kita, lanjut puasa seperti itu. Bapak Ibu sekalian, begitu juga kita sholat. Maka kalau sholat, Allah tidak kepengen kita itu Bapak Ibu sholat sembarangan. Maka sholat itu dengan penuh kesiapan. Maka persiapan kita untuk sholat coba bagaimana oleh Allah. Disuruh kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berwudu bersuci, tutup aurat yang lain. Kemudian pakai pakaian sebagus mungkin. Kalau kita sholat berjamaah, hadir dengan harum-haruman yang pakaian yang lusuh apa, bersih, rapi. Kalau bisa pakai minyak harum, begitu bersih. Berwudunya disuruh kita wudhu sempurna. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada seorang Muslim yang berwudu dari rumahnya lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian keluar dari rumahnya dan tidak ada hal yang mengeluarkan dari rumahnya kecuali panggilan sholat. Maka orang seperti ini coba sempurna. Setiap langkah dilangkahkannya dapat satu pahala. Setiap langkah itu juga menghapuskan untuk dia satu dosa. Dan di langkah itu juga Allah angkatkan satu derajat. Setiap langkah 3 poin yang Allah berikan kepada kita: penambahan pahala, penghapusan dosa, mengangkatkan derajat. Itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Di dalam sholat yang sempurna, bagaimana kesempurnaan? Ada orang Bapak Ibu, kesempurnaan sholatnya zahir saja, tapi batinnya kadang-kadang tersempurna. Bagaimana zahirnya? Maka sah sholatnya. Rukun terpenuhi, syarat-syarat wajib terpenuhi, syarat sah terpenuhi. Tapi ada kadang-kadang masalah batin yang tidak terpenuhi, masalah hati. Maka ada begitu salah satu amalan sholat itu dia tidak masuk rukun, Pak. Dia tidak masuk syarat sah. Tetapi amalan itu menentukan kesempurnaan sholat kita. Apa namanya? Khusyuk. Ada Bapak Ibu pelajari rukun sholat 13 itu ada khusyuk itu. Coba Bapak pelajari syarat sah sholat. Ada syarat sah sholat khusyuk. Saya mau tanya Bapak Ibunya yang hadir. Siapa tadi subuh berapa rakaat? Cuma 2 rakaat. Sebentar. Lagi orang yang sholat di rumah sendiri. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu. Fatihahnya 1 napas pula. Itu berapa menit cuma sholat itu? Subhan Rabbil Azim cuma sekali aja. Subhan Rabbil A'la sekali saja. Karena mau cepat-cepat buka kedai pokoknya. Bapak Ibu, 2 menit 3 menit. Kita tadi imamkan. Mungkin ada 5 menit kita sholat untuk berapa? Saya mau tanya, siapa bisa mendakwah ataupun menunjuk siapa Bapak Ibu dari sholat subuh? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk 100%. Tunjuk. Mulai takbiratul tidak ada ingat apa-apa. Udah ingat apa yang dilakukan hari ini, apa sarapan nanti. Gimana nanti anak, bagaimana nanti. Ada Bapak Ibu yang bisa mengatakan 100% dari khusyuk? Saya turunkan 100, 90, 75. Kurang Pak Ustaz. 50. Karena ada orang Pak, belum dia sholat, belum ingat lagi. Pas mulai sholat, semuanya dunia difilmkan di dalam sholatnya. Bahkan kadang-kadang sinetron tadi malam diputar sholat zuhur. Kalau anak muda yang lagi nonton bola, golnya Messi tadi malam diputar dalam sholat. Bahkan ada orang sedang menonton di sholat. Supaya jadi kalau gol itu supaya jangan luput nanti. Sholat dapat TV itu. La ilaha illallah Bapak Ibu.
Kalau sempat menjadi rukun solat, khusyuk dari awal sampai akhir, baru sah solat. Betul, rukun solat itu syarat sah solat. Kira-kira berapa yang sah solat kita di masjid ini? Semuanya tidak sah, termasuk ustadznya. La ilaha illallah. Sayangnya Allah kita ya. Padahal Pak, inti solat itu khusyuk itu. Maka ketika Allah memuji orang-orang yang solat, solat yang mana yang dipuji Allah? Dan ada orang yang dicela solatnya karena tidak khusyuk. Yang dipuji solatnya, solatnya khusyuk. Yang tidak dipuji adalah orang yang solatnya tak khusyuk. Mana solat dipuji? Seperti Allah katakan, Bapak Ibu sekalian, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Coba, apa artinya? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Hanya sekedar iman, bukan iman yang melahirkan amal. Apa di antara amal yang paling afdal adalah salat. Maka ukuran iman lihat salat. Orang ini beriman atau tidak, salat atau tidak. Maka tidak mungkin kita katakan orang beriman kalau dia tidak salat. Kecuali kata Rasulullah, kalau ada orang bolak-balik ke masjid, saksikan iman untuknya. Maka orang-orang menegakkan salat dan saksikan iman oleh Allah, itu adalah orang memakmurkan masjid. Maka Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salat. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa kita yang bisa khusyuk 100%? Maka orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang khusyuk salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang beriman, yang beruntung itu. Beruntung pertama sifatnya iman. Maka kita tidak mungkin disebut beruntung, sukses. Aflahat itu sukses, bahagia, beruntung, menang. Itu semuanya itu maknanya. Siapa? Orang beriman. Maka sifat pertama iman. Orang beriman yang bagaimana? Di dalam salatnya dia khusyuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bertanya, apa itu khusyuk Pak Ustaz? Sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah dalam perintah-perintah salat dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam sunnahnya, jarang perintah lakukan kamu salat, kerjakan salat. Tetapi perintahnya itu wa aqimus salat, wa aqimis salat, wa aqamus salat, yuqimunas salat. Kenapa pakai iqamah? Ya dalam bahasa Arab dah seperti itu, langsung sallu salat kamu. Tetapi kenapa perintah itu pakai aqamah, pakai yuqimu, pakai, Bapak Ibu sekalian, kan di situ ada makna. Maka salat yang khusyuk itu adalah salat wa aqimus salat, kata khusyuk. Berarti dalam perintah wa aqimu itu ada perintah khusyuk. Apa definisi khusyuk? Allah sendiri mendefinisikan khusyuk. Maka kita baca dalam ayat surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa itu khashi'in? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi definisi khusyuk itu adalah orang yang ketika dia salat, dia yakin ketika salatnya itu benar-benar sedang berhadapan dengan Allah. Siapa tadi kita yang ini sudah pernah kadang-kadang telah. Jadi saya katakan, belum dia sholat, belum dia mulai menghayat. Pas mulai sholat takbir ke mana-mana. Maka itulah Bapak Ibu bantu sholat berjamaah Bapak. Makanya tak berjamaah. Karena Bapak sendiri nanti sholat subuh udah tahu kadang-kadang rakaatnya sudah berapa. Kenapa ngawur dia menghayat tadi? Sudah 5, sudah 6. Maka Bapak pakai imam. Maka imam ini dia menjaga kenapa dia berjamaah dia. Bukan dia tidak mau menghayat dia. Jadi kalau ada imam menghayat, ajak pun copot jadi imam dia.
Allah. Itu hikmahnya berjamaah salah satunya. Kita tak ragu kita. Maka kalau bapak sholat sendiri di rumah, nanti kadang zuhur masih bisa tanya, tadi 3 atau 2? Tapi kalau bapak berjamaah, tenang. Kenapa? Karena kemana-mana pikiran kita itu setan, Pak. Maka setan itu ketika azan potong panjang dari terkencung-kencung dia kabur mendengar azan. Salah satu makhluk yang pusing mendengar azan namanya setan. Kalau bapak ingin tahu setan tidak setan, lihat coba azankan dia, kabur dia enggak setan itu. Coba, kenapa bayi ketika dia lahir ini menjerit itu karena dicubit oleh setan. Maka bagaimana cara terapinya? Azan. Itu Rasulullah bilang ke saya, hadis yang sahih. Tetapi setelah azan berbondong-bondong lagi mereka. Di situlah mulai pertarungan kita dengan ubun-ubun kita dipegang Pak. Mengalir di bersama darah kita. Begitu dahsyatnya. Maka untuk kesempurnaan agama kita ini Islam ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Maka mulailah setan itu diingatkan semua kita oleh dia. Ingatnya Pak yang tak pernah kita ingat, sudah pusing kepada luar mengingatnya. Tiba dalam sholat ingat. Bahkan kunci yang hilang, duit yang tersimpan di mana, sholat ingat. Pak jangan gembira pula itu. Enggak ada riwayat tak dari Imam Syafi'i, tak dari Imam Abu Hanifah, tak benar tak tidak. Tapi yang jelas riwayat itu datang. Seorang bapak ibu anak muda, dia datang kepada Imam Syafi'i, atau kepada Imam Abu Hanifah. Datang dia, ya Imam. Dulu Pak ya, kalau ulama-ulama itu antri orang depan rumahnya. Kalau dia di rumah, lebih dahsyat daripada antrinya pasien di rumah dokter. Dan orang dulu ke rumah ulama itu bertanya, antri itu. Kalau Bapak ingin melihat sekarang bagaimana orang depan rumah ulama antri bertanya, seperti dokter bahkan pakai daftar nama untuk menyampaikan masalah-masalahnya. Di Mesir Pak, di Mesir sampai sekarang itu ada tempat situ ulama-ulama Darul Ifta namanya. Itu antri orang itu. Orang bertanya macam-macam. Seperti dokter, ulama seperti itu. Kalau dokter cuma mengobati fisik, tapi kalau ulama, jadi adalah Bapak Ibu sekalian seorang anak seorang datang kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya Imam, saya mau bertanya. Apa pertanyaan kamu? Saya lupa naruh duit saya dari mana. Jadi rupanya Pak kalau dapat duit disimpannya di dalam tanah, dikuburkan tanah supaya tidak dicuri orang. Di kebunnya disimpan di tanah. Saya itu ditimbun lagi dan tidak ada tanda-tanda timbun lagi. Satu hari banjir Pak. Jadi lupa ada dari mana. Wah cari kan betul. Datang dia ke imam. Ulama sampai hilang duit pun kepada ulama tanyanya. Jadi Syafi'i bilang, di sini tidak tempat bertanya, uang hilang. Kalau kamu ada hal masalah-masalah hukum yang kamu ragu, tanya sini. Tapi kalau masalah uang kamu hilang, jangan tanya sini. Tapi saya coba menjawabnya. Kamu bawa sholat ya? Kamu bawa sholat. Cukup ingat sholat. Artinya, dibawa aja sholat. Maka ketika dia sholat, baru rakaat pertama langsung ingat dia, kabur dia, dan langsung salam dan langsung kabur. Pergi dia, la ilaha illallah, langsung kabur, dapat uang itu. Jadi datanglah besoknya dia lagi membeli. Dia ingin tahu rahasianya, kok kenapa disuruh sholat? Apa dia? Bertanya kepada Ibn Sofi, kenapa sih Imam? Kok disuruh saya sholat? Apa hubungannya orang sholat dengan barang hilang? Apa kata Ibn Sofi? Karena saya tahu iblis tak akan membiarkanmu sedetik pun kamu ingat Allah dalam sholat kamu. Maka semuanya akan dia bantu kamu. Kadang sholat itu Pak, kadang-kadang
Bapak Ibu tanya sama saya, dan saya sering ditanya oleh jemaah. Dan saya menunjukkan baru ada acara tanya jawab. Dan saya ditunjuk oleh Pak Wali Kota Mufti Pekanbaru. Dan saya kalau setiap hari Senin, saya punya program setelah sholat subuh. Umat bertanya, Mufti menjawab. Nah, di Bengkinang juga begitu. Itu hari Sabtu live. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya banyak tanya, Ustaz kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, wa aqimis shalat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan oleh kamu, coba perintahnya Pak, wa aqimis shalat. Tegakkan salat. Aqim. Inna sholata, inna itu litahlil. Kenapa kamu harus aqimis salat? Karena kalau kamu betul-betul menegakkan salat itu sesungguhnya mencegah kamu daripada perbuatan yang keji dan yang munkar. Ini Allah mengatakan. Tidak mungkin tidak benar firman Allah. Pasti benar 100%. Tetapi pertanyaannya, banyak orang yang sholat, rajin sholat, mencuri jalan juga. Kadang selesai sholat sandal orang di bawah. Dia sholat juga, tapi munjing orang juga. Dia sholat juga, kadang puasa Senin Kamis, korupsi jalan juga. La ilaha illallah. Dia sholat juga, nipu jalan juga. Keji mungkar tidak. Dia sholat juga, pacaran dia juga. Astagfirullah. Dia sholat juga, puasa juga, selingkuh juga. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Ayat yang salah atau gimana? Ya Ibu, lalu kita dengan ayat. Pasti kata Allah, inna itu sungguh, sesungguhnya sholat itu mencegah kamu. Berarti Bapak Ibu, ayat tak salah sedikit pun Bapak Ibu. Berarti apa? Sholat kitanya yang perlu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, khusyuk itu walaupun dia tidak merupakan rukun sholat dan tidak merupakan sah sholat, tetapi kata para ulama, khusyuk itu ruhnya sholat, nyawanya sholat. Maka orang yang sholat tak ada khusyuk sama dengan badan yang tak ada. Untuk apa badan yang tak bernyawa? Tak bergerak Pak, tak bisa melangkah, mata tak bisa melihat, nyawa tak ada. Begitu pun ada. Kenapa? Sholat tidak menggerakkan kehidupan seseorang, karena sholatnya ruhnya tak ada. Khusyuk itulah. Maka Rasulullah hubungkan Bapak Ibu, walaupun khusyuk itu tidak rukun dan tidak syarat sah, tapi Rasulullah hubungkan dua hal dengan sholat itu, dengan khusyuk itu. Pertama, berapa kita mendapatkan pahala dari sholat kita, itu ukurannya berapa tingkatan khusyuk kita di dalam sholat. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, laisa lil mar'i fi salatihi illa ma yaqin. Seseorang tak mendapat dari sholatnya kecuali yang dia khusyuk, yang dia sadar. Maka yang menghayal-hayal dalam sholat itu dah hitung itu Pak. Yang ngawur-ngawur kemana-mana itu kau hitung itu. Maka yang Allah hitung pahalanya cuma yang khusyuk. Maka kalau Bapak tadi apa saya tanya, 90% ada 90% apa pahalanya? Kalau saja 20% apa pahalanya? Kalau 10%, maka dalam sebuah hadis yang lain yang sahih, ada orang yang pergi setelah salat, dia perangkat mendapatkan dari salatnya cuma 1/9. Ada yang mendapat 1/7, ada yang mendapat 1/8, ada yang mendapat, tapi Rasul tak sampai menyebut separuh Pak. Berarti khusyuk di cara Allah. Separuh aja jangan sampai. Begitu beratnya. Maka itu sebabnya apa? Persiapkan diri. Maka seluruh ulama sepakat bagaimana mewujudkan khusyuk dalam sholat. Persiapkan diri dengan matang betul-betul sholat. Maka sholat itu jangan 9 tetapi sholat itu betul-betul menjadi tujuan. Yang lain jadikan 9. Maka Bapak berdagang untuk 9.
ujian sebuah bagaimana supaya kita mendapat pahala sholat 24 jam. Padahal sholat kita cuma 5 waktu. Yang barangkali Pak 5 menit setiap waktu 5 kali 5 25 menit. Tetapi Pak kita mendapatkan pahala sholat 24 jam dalam pahala sholat. Padahal kita berdagang, kita bapak ibu tidur, kita ngopi tapi kita dapat pahala sholat. Coba dengarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, al-mar'u fis sholati man tazara shalah. Seseorang itu dalam pahala sholat selama dia berniat menunggu sholat. Jadi hidup kita ini niatkan selalu menunggu sholat. Nanti setelah subuh ini keluar kita bapak ibu, keluar dari pintu masjid, ya Allah, saya keluar, saya mau berdagang dulu, saya mau buka kedai, saya buka toko, sambil menunggu sholat zuhur. Nanti kalau sholat zuhur datang, kau panggil saya datang. Allah, pergi bapak buka toko, Pak, duit dapat, dagang jalan, bapak dalam pahala sholat zuhur. Mulai bapak keluar tadi itu dihitung oleh Allah pahala sholat zuhur. Kenapa? Karena bapak berdagang itu sambil menunggu. Berdagang itu sambilan. Intinya Allah bahagia orang begini Pak. Tidak Pak ya. Tidak ada pertentangan antara cari dunia dengan akhirat Pak. Tidak ada Pak. Dunia ini semuanya harus kita sampaikan. Yang tujuannya adalah ibadah. Itulah sebabnya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah utama. Nanti setuju. Hayya 'alas shalah. Datang lagi. Kau panggil datang. Setelah datang Bapak Ibu sekalian salat zuhur kita. Selesai salat zuhur, berapa menit coba? Satu kita pergi keluar. Ya Allah, saya menyambung pekerjaan saya buka kedai, menunggu toko sambil menunggu sholat asar. Pergi lagi Bapak Ibu berdagang. Bapak Ibu berdagang tadi itu sambil menunggu sholat zuhur, itu dalam pahala apa asar? Pahala sholat asar. Coba lengkap ya sudah. Setelah itu datang lagi azan sholat asar, langsung tinggalkan toko, tutup toko, masuk masjid, sholat asar pula. Selesai sholat asar, kita keluar, kita niatkan, ya Allah, saya mau ngopi dulu, mau makan goreng ubi, goreng tempe, apa, sambil menunggu sholat Allah, bapak ngopi, bapak makan goreng, tapi bapak dalam pahala sholat asar. Karena bapak ngopi dan goreng tadi sambil menunggu, sambilan itu yang tujuannya menunggu tibanya waktu maghrib. Tiba sholat maghrib masuklah bapak. Duduk bapak di sini sambil mengaji, sambil mendengar pengajian. Bapak niatkan, ya Allah mengaji Quran, ya Allah saya sambil menunggu sholat Isya. Maka bapak menunggu itu dalam pahala sholat Isya. Setelah itu bapak dapat pula pahala baca Quran, pahala berzikir, pahala mendengar ta'lim. Ya Allah berlipat-lipat Bapak Ibu sekalian sampai sholat Isya. Setelah sholat Isya Bapak Ibu bilang nanti keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu bilang, ya Allah, saya keluar mau tidur dulu, mau mengistirahatkan badan sambil menunggu sholat subuh. Lengkaplah 24 jam bapak dalam pahala sholat. Itu yang diinginkan. Maka bapak harus menyadari kita semua, maka dunia dapat dan seluruh yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian tersimpan sebagai pahala. Bahkan itu satu sisi Pak, baru pahala sholat. Belum lagi kita cari rezeki menafkahi anak, kewajiban, itu pahala pula. Nanti dapat rezeki kita sedekahkan pula, pahala pula. Kita bawa umroh, pahala pula. La ilaha illallah, tak terhitung kebaikan yang dibuat oleh orang beriman. Telah berhak orang untuk masuk surga mendapatkan pahala yang abadi. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pahala salat kita itu sesuai dengan khusyuk. Oleh karena itu usahakan khusyuk ini semaksimal mungkin. Jadi apa pengaruh khusyuk? Pertama terhadap pahala. Yang kedua Bapak Ibu, pengaruh khusyuk terhadap pengaruh salat terhadap perilaku kita.
tergantung kepada khusyuknya. Maka orang kalau seandainya Bapak Ibu sekalian khusyuknya cuma 10% dalam sholatnya, maka pengaruh sholat terhadap kehidupannya hanya 10%. Sebabnya apa? Kadang dia sholat mencuri juga. Tapi Bapak Ibu, pasti orang yang sholat pasti dia benar. Minimal kalaupun dia berbuat kejahatan, tidak separah kejahatannya orang yang tidak sholat. Kenapa? Ada pengaruhnya. Cuma tingkat pengaruh itu apa? Tergantung khusyuknya. Itu sebabnya Bapak Ibu, sholat orang yang dicela oleh Allah. Mana sholat dicela oleh Allah? Semua kita hafal suratnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun itu lawan khusyuk. Yang dipuji tadi adalah sholat orang yang khusyuk. Celaka bagi orang-orang yang sholat, dia sholat tapi pikirannya kemana? Dia sholat tak tahu apa yang dibaca. Bapak Ibu, ya, salah satu pelajaran yang penting Bapak Ibu terima dalam pengajian seperti ini, nanti khususkan belajar makna-makna zikir dalam sholat, makna gerak dan makna zikir. Apa makna Allahu Akbar? Apa makna tergantung dalam mengangkat tangan menghadap kiblat? Apa makna terkandung dalam rukuk dan bacaan? Apa makna terkandung dalam i'tidal sami Allahu liman hamidah? Apa makna terkandung dalam sujud? Apa makna terkandung duduk antara sujud dan zikir-zikir doanya? Kalau bisa itu dimantapkan, jangan sampai kita tidak tahu. Minta kajian itu sama ustaz khusus dan rutin kita hadir. Sebab berarti Pak, ini masalahnya apa? Berhubungan dengan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sahur Allah jelas sholatnya, maka apa dampaknya? Tidak berdampak kepada perilaku. Maka orang seperti ini sholat juga tapi tak peduli kepada anak yatim. Dia sholat juga tapi tak peduli kepada orang miskin. Coba lihat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa fawailul lil musallin? Dia sholat juga. Anak yatim tadi pedulikan, orang miskin tadi pedulikan. Sholat apa? Maka sholat diinginkan Allah, sholat yang berpengaruh kepada kehidupan. Maka dengan sholat dia penyayang kepada anak yatim. Dengan sholat dia itu menjadi orang yang mati kepada orang-orang miskin. Wa yamna'unal ma'un, dan dia sholat tak pernah menghalang, tak pernah dia apa? Tak mau membantu orang lain. Wa yamna'unal ma'un itu sifat orang yang sholatnya asal-asalan, tak khusyuk. Wa yamna'unal ma'un, maka orangnya bakhil, takut, ketakutan aja hidupnya dengan tetangga, dengan saudara, dengan apa? Diundang ke masjid, pasti tidak sumbangan ini, nggak jadi ke masjid. Orang pengurus masjid 10 surat undangan ada tanda-tanda, pasti tidak sumbangan ini katanya. Ini seperti ini, oh ya belakang itu. Memang Pak, kalau diundang ke masjid kita harus menerapkan sejauh mana sholat kita terhadap pengaruh kehidupan kita. Maka kalau dia tak mau membantu orang, itu sholatnya tak beres. Tapi kalau orang suka membantu, bahagia membantu orang, itu salah satu implikasi bahwa sholatnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, maka kuncinya khusyuk. Begitu juga ibadah puasa. Tapi Bapak Ibu jangan batalkan kurang Ustaz khusyuk. Subuh itu tidak susah khusyuk. Bapak Ibu, tapi Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Maka Allah punya terapi-terapi yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita tak khusyuk, tapi bagaimana kita mendapat pahala semuanya? Maka Allah Rasul ajarkan kepada kita. Caranya gimana? Pertama berusaha untuk khusyuk. Usaha itu harus ada. Kalau tidak ada apa? Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah ada usaha khusyuk, tiba-tiba godaan setan lebih kuat. Tahu ayam juga tapi perangi lagi. Maka kata ulama, kalau menghayal cepat balik. Diseret lagi, cepat balik. Tapi pantang diseret dari awal, langsung aja menghayal. Itu dah gitu. Jangan diperturutkan. Balik lagi. Kemudian setelah sholat, jangan langsung kabur. Karena ada orang sekarang Pak, assalamualaikum langsungnya pergi dia. Malah
lantai orang pula itu. Ini orang sombong namanya. Ampun. Maka apa yang diajarkan Rasulullah? Tuh Bapak Ibu, setelah salam apa yang kita baca? Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai salat. Itu. Bukan begitu, Pak. Selesai salam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampai 10 kali. Istighfar kita dulu. Saya itu baca la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu. Bapak Ibu pernah mempertanyakan apa rahasia kenapa istighfar setelah salam? Istighfar itu Pak, orang istighfar itu ada yang salah Pak. Salah ucap astagfirullahaladzim, ya kan? Salah pandang astagfirullahaladzim. Salah ambil astagfirullah. Ada yang salah istighfar. Bapak apa yang salah dalam suara Bapak? Seharusnya setelah suara itu alhamdulillah dibaca. Tapi kok istighfar? Ada yang salah? Ada yang salah. Apa yang salah? Yang salah itu tadi. Maka istighfar itu maknanya begitu. Kalau itu astagfirullah itu. Coba lihat bagus besar. Itu dari kata ghafar. Katanya besar-besar kita. Ghafar itu artinya menutup. Ini kalau ada di masjid ini yang berlubang. Kan tidak bagus itu. Ada celahnya, cacatnya. Maka kita suruh, tolong tutup itu lubang. Menutup cacat-cacat kekurangan itu dalam bahasa Arab ghafar namanya. Maka astaghfiruka maknanya saya mohon kepadamu supaya kamu tutup itu lubang-lubang, celah-celah itu. Maka apa artinya setelah sholat? Astagfirullahaladzim. Itu pengakuan. Pertama arti istighfar itu setelah sholat salam itu artinya pengakuan yang mendalam dari diri kita. Ya Allah, saya sholat, saya berusaha sholat, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi saya akui banyak kekurangan. Inilah yang bisa saya lakukan ya Allah. Inilah yang bisa saya persembahkan. Kan gitu tuh bahasanya Pak. Inilah yang bisa saya persembahkan ya Allah. Walaupun banyak kekurangannya, tapi saya mohon seluruh kekurangannya itu tuh terima sempurna itu Pak. Maka orang yang tidak istighfar setelah sombong aku menganggap dia sudah hebat. Jangan lupa, jangan berkata Bapak Ibu, Rasulullah saja tidak pernah setelah salam itu pergi dia. Ada orang dasar-dasarnya sunnah, situ aja begini malas kamu, langsung dia pergi. Mengamalkan sunnah itu meninggalkan sunnah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa orang beristighfar? Karena Bapak Ibu sekalian dia menyadari kekurangan. Itulah sebabnya apa? Istighfar ini setiap amal soleh baringin dengan istighfar. Kenapa pun amal soleh kita lakukan tak mungkin sempurna. Kalau ada kotak terlipat ke jalan Tuhan, atau Bapak keluarkan 100.000, baringin dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita tahu yang tersimpan ada 100 juta, yang kita kasih cuma 100? Tahu Allah tak? Jangan bangga dengan sedekah kita. Allah tahu kok yang tersimpan berapa. Kadang-kadang nyumbang bangga pula ke masjid satu sak semen. Rumahnya 10.000 sak semen. Masjid satu sak semen cuma. Maka apa? Ketika nyumbang itu jangan bangga, jangan riak. Marah Allah. Maka tidak diterima nanti. Maka apa? Nyumbang. Baringi dengan istighfar. Pak pengurus menggigil dan memberikan satu sak semen. Kenapa bagi kita kan Bapak? Karena rumah saya ada 10.000 saja. Betul rumah Allah cuma. Apalagi kalau cari nyumbang dicari 2.000 yang udah robek, abu cuma terus stop. Istighfar kita. Maka selesai puasa banyak istighfar, selesai haji banyak istighfar, selesai sedekah banyak istighfar, selesai sholat langsung. Dan kita bisa membanggakan amal kita. Kalau kita semakin banyak beramal, semakin banyak kita beristighfar. Pasti banyak kekurangan.
Karena Allah katakan dalam Quran, "Khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan serba lemah. Allah enggan memberikan kesempurnaan itu kecuali siapa yang sempurna, dia yang sempurna juga. Maka yang maha sempurna hanya Allah. Manusia ini Pak, dalam kehebatan dia, yang dia terhebat di situ tak juga sempurna. Tak ada manusia sempurna. Begitu dia dalam amal. Tetapi ada terapi-terapi Allah sayang kepada kita. Walaupun salat tadi tidak khusyuk sedikit, tapi coba iringi dengan istighfar. Maka apa? Dengan itu harapannya apa? Allah tutup seluruh kekurangan tadi. Allah banyak menghayal tadi, ya Allah, tapi tolong tadi. Setelah itu kenapa la ilaha illallah? La ilaha illallah itu memantapkan permusuhan kita dengan setan. Dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian, iblis itu mengatakan, ahlaktu bani Adam bil ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah. Apa itu artinya? Kami telah hancurkan anak Adam itu dengan menggoda mereka untuk berbuat maksiat. Kami goda mereka apa? Di sholat tadi digoda kita supaya menghayal saja. Tetapi mereka menghancurkan kami, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dibarengi istighfar dengan la ilaha illallah. Selalu itu setelah amal saleh. Apalagi ketika kita merasa sudah berdosa, Bapak Ibu. Itulah sebabnya doa-doa itu ada la ilaha illallah, ada kalimat tauhid, ada istighfar. Maka contoh Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka di situ jangan lupa itu, minimal setelah sholat baca 3 kali istighfar, 3 kali la ilaha illallah. Abar berangkat. Jangan salam-salam. Kita sempurnakan istighfar. Kalau bisa kita sempurnakan dengan rawatib. Maka rawatib ba'diyah itu gunanya apa? Untuk menombok kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat wajib. Maka setiap amal wajib yang Allah wajibkan kepada kita, ada amal-amal sunat yang mengiringinya, sebelumnya dan setelahnya. Kalau yang sebelumnya untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita, memantapkan diri kita melaksanakan yang wajib. Maka seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini disunatkan sebelum puasa Ramadan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai pemantauan diri kita. Tapi setelah Ramadan nanti disunatkan pula kita melaksanakan puasa 6 Syawal untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada puasa. Karena itu usahakan khusyuk terus ya, mantapkan, maka pelajari. Karena khusyuk itu Bapak Ibu ada salah satu terapi bagaimana sholat khusyuk. Jadi jangan, tak perlu berlatih-latih Bapak Ibu yang 50 jam sholat khusyuk. Ada sekarang banyak pelatihan sholat khusyuk. Rasulullah satu aja boleh dia terapinya kalau sholat khusyuk. Bagaimana? Shallu sholata muwaddi. Itu kuncinya. Kalau kita mau khusyuk, shallu sholata muwaddi. Sholat kamu, ketika kamu sholat merasa bahwa apa? Ini sholat saya kita ini kenapa asal-asalan sekarang? Karena kita masih menganggap besok saya berburu, ya Allah, besok masih ada hari, besok apa? Kadang-kadang masih muda, ya sholat kadang-kadang. Nanti di hari tua baru saya sholat. Tapi siapa yang menjamin dia ingin sampai? Siapa bisa menjamin kita sampai nanti zuhur? La ilaha illallah. Kadang-kadang kita subuh asal-asalan, kena zuhur sampai mata ketiga. Tiba zuhur, enggak juga. Nanti saya bermata asal ya Allah. Begitu juga terus. Asal itu apa? Mereka mau datang. Oleh karena itu kuncinya kalau kita mau maksimal seluruh ibadah, kuncinya apa? Ketika kita mengamalkan kewajiban itu, anggap itu terakhir. Kita coba kalau Bapak banyak ada adalah orang dihukum, dia hukum gantung atau hukum mati. Kemudian ditentukan waktunya jam 2 atau jam 1 siang hukuman matinya. Kemudian apa? Ditanya oleh Al-Bojo,
Silakan apa yang mau lakukan. Ingat dia sholat dulu. Beri kesempatan bisa sholat dulu. Dia peringatkan. Kira-kira bagaimana sholat dulu. Dan itu sholat terakhir. Masih ingat nasi di dapur? Jadi kita Pak, salah satu yang kenapa membuat kita khusyuk, karena kita tergiur hidup masih merasa badan masih sehat. Maka kita kadang-kadang tidak berusaha, kadang-kadang putih. Kita ya sekarang ya pakai baju belum tentu kita bukanya, dari kita pakai. Masuk kita Ramadan nanti belum tentu Bapak Ibu. Berapa banyak kita saksikan Ramadan yang lalu masih ada bersama kita, Ramadan ini sudah tidak. Dan siapa gerakan ini yang ada ini ya? Coba perhatikan wajahnya. Siapa di antara kita barangkali tidak ada Ramadan akan datang lagi? Mungkin Ustaz yang ada penceramah ini. Coba Bapak tatap wajah satu-satu. Mungkin Ramadan yang lalu Bapak masih lihat wajahnya di masjid ini, tapi sekarang tidak ada lagi. Ada tak? Maka kunci khusyuk ketika beramal, anggap itu kesempatan terakhir. Dan Allah rahasiakan kesempatan ini semuanya. Supaya apa? Supaya kita selalu berjaga-jaga. Maka ada ayat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian menyentuh kita supaya kita konsisten terus hubungannya dengan mati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sampai mati kecuali kamu benar-benar muslim. Siapa yang tahu kita mati? Berarti apa? Ayat itu mengingatkan kepada kita setiap detik siap mati. Kalau siap mati setiap detik berarti sempurnakan Islam. Jangan diabaikan dan jangan ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, maka Ramadan juga begitu. Oleh karena itu di dalam puasa Ramadan ini Bapak Ibu ada syarat-syarat wajib, ada syarat-syarat sah, ada rukun. Tetapi untuk kesempurnaan puasa ada yang tidak menjadi rukun, ada yang tidak menjadi syarat sah. Tapi di situ tergantung kesempurnaan puasa. Apa itu? Maka baca hal itu di dalam sunat-sunat puasa. Maka di antara sunat puasa itu nanti dijelaskan apa? Menghindari bohong, menghindari memuji, menghindari melihat maksiat, apa? Itu Bapak Ibu tidak syarat sah. Maka kalau ada Bapak Ibu bertanya sama saya menggunjing Pak Ustaz, sah puasa saya enggak? Saya menggunjing, sah. Semua mengatakan sah. Tapi apakah Bapak dapat pahala dari puasa Bapak? Itu jadi masalah. Sahnya Bapak tidak wajib foto Bapak. Tapi apakah dapat pahala? Kemudian kedua, apakah berpengaruh puasa kita terhadap kehidupan? Karena Allah menginginkan ketika kita puasa, apa yang Allah inginkan? Sebagaimana saya mulaikan tadi malam, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa kita dengan puasa tadi itu tergantung kepada sejauh mana sunat-sunat puasa tadi, termasuk menghindari gunjing, fitnah, bohong, apa semuanya itu kita jauhi selama kita sedang berpuasa. Pak Ibu, kalau saya ceramah terus nanti akan berhenti. Saya bukan tanya jawab, silakan, karena sudah 1 jam. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan ya, alhamdulillah. Ya, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh kemana-mana atau menghayal itu yang di bagian apa itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya pikiran itu mengarah kepada seperti apabila imam kadang-kadang membacakan ayat-ayat mengenai azab. Ya. Kemudian pikiran kita menghayal ke arah azab tersebut sehingga membuat kita takut, iri atau sebagainya. Apakah itu bisa dikatakan tidak khusyuk juga? Ya, bagus. Kan paham Bapak Ibu ya pertanyaannya. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan khusyuk tadi kan definisinya. Pertama adalah
adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika dia sholat itu dia yakin sedang menghadap. Yang kedua yang khusyuk itu kata para ulama, selama dia sholat mulai takbiratul ihram bersama bacaan sholat. Maka salah satu bacaan sholat Al-Qur'an. Maka itu apa kalau bapak tadi mengamati ayat Quran dari itu sedang khusyuk apa itu? Allah. Ketika ayat azan nangis, ketika ayat apa? Ayat surga ya Allah, semua ya Allah. Itu luar biasa. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah salat lewat dengan ayat azan. Dia itu apa? Mohon perlindungan kepada sebanyak masuk azan. Kalau lewat di azan ayat surga, maka dia memohon meminta kepada Allah supaya masuk surga. Itulah inti khusyuk itu. Kita bersamaan dengan bacaan jadi nyambung pikiran kita, hati kita. Allahu Akbar. Dalam pikiran kita Allah Maha Akbar. Itu saya katakan, maka untuk khusyuk itu wajib mempelajari makna bacaan karena yang disebut khusyuk itu apa? Bersama dengan bacaan menghayatinya. Kalau itu apalagi coba Fatihah coba. Fatihah itu dialog. Nah, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan Fatihah itu dialog. Apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab dan Fatihah kita Pak. Maka ulama menganjurkan kata Imam Nawawi, karena Fatihah itu dialog. Kalau bisa jangan disambung-sambung. Yang satu nafas Fatihah aja. Satu ayat per ayat berhenti per ayat karena itu dialog. Maka apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, hamidani 'abdi. Hamba-Ku memuji. Lalu kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna 'alayya 'abdi. Hamba-Ku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majjadani 'abdi. Hamba-Ku mengagungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Ini untuk hamba. Untuk hamba itu apa yang dia minta. Maka itu luar biasa. Orang membaca Fatihah dan dia sadar bahwa Fatihahnya dijawab oleh Allah. Ketika itu memuncak khusyuknya. Itulah sebabnya Pak. Khusyuk itu Pak di atas hipnotis itu seperti itu. Itu sudah luar biasa. Maka sahabat-sahabat, kalau mereka perang, lalu Bapak Ibu kena panah, bermusim, tidak ada rumah sakit, tidak ada operasi Pak. Bagaimana cara supaya dicabut? Maka apa? Banyak di antara mereka dalam perang masuk panah di sini. Apa kata pesannya? Cabut panah ini dari saya sedang sholat. Maka sedang sholat. Ibu sudah sedang sholat, tak rasa sakit. Kenapa? Rupanya khusyuk itu sudah sampai rasa sakit pinggang banyak. Kena larut orang dengan itu lebih bahasa sekarang dengan dibius. Kadang-kadang bahasa kita hipnot, tak sadar orang dengan dia larut terus dengan. Maka hipnotis itu ya salah satu bentuk bahwa khusyuk itu ada Pak. Kalau orang sudah fokus dia tak sadar apa. Bagus Pak ya, luar biasa. Itu dia khusyuk. Bersama dengan bacaan sholat. Kajinya Pak, kalau dia sudah tahu semuanya itu, sehingga dia namanya ulama mustahid. Kalau begitu kapasitasnya, wajib dia mengamalkan apa yang menjadi kesimpulan dirinya. Tak boleh dia mencontoh orang. Ada di Kuansingan seperti ini. Di Kuansingan ada ulama mustahid. Kenapa dia begitu? Dari ustaz kita ini ada kegiatan. Jangan kenikmati di dunia ini ada. Sampai ketika itu. Maka ulama banyak mengatakan setelah mazhab yang empat itu tidak ada lagi sampai ketika itu. Sekalipun sampai, maka kenapa umat ini mengerucut kepada empat mazhab? Tahu apa rahasianya? Apakah tidak ada orang yang lebih pintar dari Imam Syafi'i setelah wafat Imam Syafi'i? Banyak Pak. Apakah tidak ada yang lebih pintar dari Imam Abu Hanifah? Banyak. Tetapi kenapa mengerucut? Itu ada orang
dia terus siapa? Yang bermazhab itu Pak bukan kita orang awam ini Pak. Orang awam ini tidak perlu bermazhab-mazhab Pak. Kalau kita ini pada di bawah mazhab lagi. Yang bermazhab itu ulama Pak. Pertanyaan bermazhab dan bermazhab itu ulama. Makanya bermazhab itu ulama-ulama besar. Bapak Ibu mengenal Imam Nawawi? Kan dengar kan? Ulama apa dia tidak itu? Dia yang terbagus dalam Sahih Muslim sampai sekarang. Tidak ada tandingannya. Tidak ada kita ini kecuali ada buku yang membawa di rumah kita. Salah satunya Arba'in Nawawi. Itu dia ngarang tuh, nyusun-nyusun. Apalagi Riyadhus, dia nyusun itu. Itu ulama Bapak Ibu luar biasa itu. Timur Barat mengakuinya dari generasi ke generasi sampai sekarang. Tahu Bapak Ibu? Quran sudah katanya. Mazhab saya Syafi'i. Udah mau seperti itu Pak. Mazhabnya Syafi'i. Kata orang bodoh sekarang kebalik. Tidak ada mazhabnya. Tapi bodoh tidak mau diajar. Jadi kalau saya ceramah pergi dulu dia. Ada Ustaz bin Ali itu. Mengapa aja? Aduh, sekarang baik. Sembarang dia ngomong agama ini. Kacau, membuat fitnah, ngaji dia, buat fitnah, kekacauan di masyarakat. Mengapa mengotak-otak acak-acak masyarakat? Tolong waspadai. Bahaya sekali. Ulama berbeda itu namanya masalah khilafiyah. Kalau sudah berbeda, jangan saling menyalahkan, tidak boleh. Jadi kalau selama masalah itu berbeda dan masalah khilafiyah, apa kata ulama kaidahnya? La inkara fi masail ijtihad. Selama masalah itu khilafiyah, tak boleh saling menyalahkan. Hanya kunut Imam Syafi'i. Ada katakan kunut bid'ah, ada mazhab yang empat. Yang empat mazhab itu beda semua. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Dia mengatakan ulama mujtahid mengatakan kunut subuh bid'ah. Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan mustahab. Dia anjurkan kunut subuh. Tapi kalau ditinggalkan kunut tidak sujud. Imam Syafi'i mengatakan sunnah abad. Imam Ahmad yang paling kecil itu terakhir periodenya itu mengatakan makruh hukumnya kunut subuh. Jadi gimana? Tidak boleh. Maka kalau ada orang kunut subuhnya sesat. Tak masalah. Kenapa tak boleh menyalahkan? Begini itu kaidahnya. Karena ulama yang ini ulama apa? Bukan ulama-ulamaan. Nah, karena sekarang ini banyak orang menganggap ulama orang awam yang menghukum dia ulama. Itu udah ulama, Pak. Sepandai ngomong banyak di YouTube, banyak ulama lagi. Banyak yang dengar beribu-ribu ulama lagi. Ribu ulama. Berarti pelawak ulama kan nanti. Ada ngomong sebagai retorika ulama lagi. Tidak begitu ulama itu. Makanya jangan sembarang dia punya ulama. Dia bersih kita tidak apa-apa ustaz-ustaz itu. Ulama bersih Indonesia. Tapi kalau ulama yang diikuti Pak, itu berat itu. Maka salah satunya apa? Baru dia disebut ulama yang kalau diakui ilmunya oleh para ulama. Jadi yang mengatakan ulama siapa? Orang awam. Maka siapa yang sudah diikuti oleh para ulama? Itulah yang empat tadi kita saya katakan. Ibnu Katsir ikut Imam Syafi'i. Ya Allah, Imam Ghazali ikut Imam Syafi'i. Nanti datang lagi ulama lain. Ibnu Abdul Bar itu ulama hadis luar biasa. Ikut mazhab Malik, Imam Malik. Nanti datang lagi seorang ulama yang bernama umpamanya Az-Zailai itu ahli hadis dan dia ikut mazhab Hanafi. Nanti ada lagi seorang ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, dia ikut mazhab Hambali. Lagi mazhab mereka semua itu ada yang orang bodoh, ada apa-apa. Saya tidak ada mazhab. Siapa tahu? Itu perintah Allah. Kalau kamu tidak tahu, ikut udah. Sekarang kalau berbeda pendapat dalam masalah ulama itu, kalau berbeda
berbeda mereka tak boleh saling menyalahkan. Kenapa tak boleh saling menyalahkan? Karena di sini ada masalah, Pak. Kalau ada dua pendapat, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah, mana yang benar? Mana yang benar? Kedua-duanya benar atau satu yang benar? Menurut Bapak mana yang benar? Satu yang benar atau kedua-duanya benar? Sini. Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan kalau memang masalah itu khilafiyah. Setelah itu yang berbeda ulama mustahil kapasitas ilmunya berbeda masalah khilafiyah. Maka Bapak Ibu sekalian berbeda pendapat mereka. Maka hasil perbedaan itu ada dua sikap ulama. Pertama, kedua-duanya benar. Tiga pendapat semuanya benar. Kalau benar semuanya boleh kita salahkan. Sebagai lain kayak tadi, tak boleh menyalahkan. Kenapa? Karena kalau memang khilafiyah semuanya benar. Pendapat kedua mengatakan tidak, mana mungkin. Masa ini sunnah, ini bid'ah, kedua-duanya benar. Yang benar cuma satu. Itu pendapat kedua. Nanti datang lagi pertanyaan, mana satu yang benar ini? Di sini Pak, apa kata mereka semua? Yang benar cuma satu, tapi mana yang benar itu? Allahu Akbar. Allah yang Maha. Maka dari itu Pak, lakukan semua ini. Tidak ada mereka mengakui bahwa saya adalah paling mutlak benar. Maka dia bilang apa? Menurut saya benar, tapi barangkali salah. Hasil yang lain itu menurut saya salah, tapi barangkali benar. Maka kalau satu yang benar itu Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan-jangan kalau kita salahkan, yang kita salahkan dia yang benar di sisi. Paham itu? Sembarangan nyalakan. Maka itulah Bapak Ibu, kalau ada masalah bid'ah, tanya dulu. Itu masalah ijma' atau masalah bid'ah? Kalau khilafiyah itu bid'ah. Tapi kalau ijma', buktikan mana ijma'? Karena kita orang awam semua, saya ini orang apa? Karena berat Pak untuk mencapai tingkat dua ini berat. Karena dia harus menuntut segala prinsip. Kata Ibnu Taimiyah, harus dia baca seluruh. Pertama dia tahu dari semua ulama itu. Setelah itu kaidah-kaidahnya, kemudian harus dia baca semuanya. Setelah itu dia harus dia berbanding. Kenapa kita punya waktu? Alhamdulillah, ulama siang malam mereka sudah berjuang mempelajarinya, dihidangkan kepada kita sudah siap santap. Masya Allah, kita umat ini tinggal menyangkal. Dia yang menggali, dia yang jadi bahan, dia yang siang malam memasak apa. Setelah itu Bapak Ibu ini. Maka kita setiap kita menyebut nama ulama, doakan mereka Allah jasa mereka luar biasa. Kalau sempatlah pada bukan apa mereka apakan. Ya Allah, di mana kita beramal Pak, di mana kita sholat. Ada dalam hadis Pak, Bapak dapatkan dalam satu hadis lengkap cara sholat, ada. Jangan yang kita lakukan sekarang. Siapa yang merumuskan? Diambil dari berbagai hadis, Quran, semua dalil. Setelah itu dirumus, siapa yang merumuskan? Mula, maka doakan mereka. Mereka telah berjasa. Kita alhamdulillah bisa beribadah dengan dagang, cari duit, dan tidak lagi dapat. Sedangkan untuk agama mereka sudah hitam kepada kita. Allah ya. Ada orang sekarang tidak berguna. Ini merusak agama. Sebenarnya mereka merusak. Apa itu? Kalau tidak ada agama, nanti semua orang akan berbicara. Bahana. Maka kita semua tahu. Maka kalau Bapak tanya saya, maka saya jadi mufti, bukan saya berfatwa. Nah, maka saya tanyakan kepada Bapak. Kalau Bapak ya Ustaz siapapun di sini jangan tanya pendapat dia berhak berpendapat. Maka kalau Bapak apa tanya dia, Pak Ustaz bagaimana menurut Imam Syafi'i dalam masalah ini? Apa kata Imam Nawawi dalam masalah ini? Ya Ustaz, pendapat Ustaz apa? Ustaz apa dia bisa berpendapat? Dia sendiri ilmunya jelas. Coba sudah dia berpendapat. Nyasar nanti. Aku
Kapan nih dapat meresahkan? Lompat besar. Maka idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Apabila satu perkara dipegang oleh yang tidak ahli, maka timbul kekacauan. Maka asal ada kekacauan, ada dua sebabnya. Pertama, karena perkara itu dipegang oleh orang yang bukan ahli. Yang kedua, kadang-kadang dipegang oleh orang ahli, tapi orang ahlinya berkhianat, tidak melaksanakan amanah. Itu kekacauan. Dua saja, kalau ada kekacauan. Tapi kalau dipegang oleh orang ahli dan orang ahli amanah, maka masyarakat akan itu perkara. Maka sekarang kacau-kacau katanya. Kenapa? Karena bicara tanpa orang yang sembarang. Bukan kapasitas seperti dia menganggap dia kapasitas. Indah di dalam tertipu orang kacau kadang-kadang. Ralibon itu orang awam semuanya. Ada undangan situ. Orang baru tobat kadang-kadang semua. Jadi lihat ada ulama sih. Itu ulama itu. Satu pun ulama ada. Bapak Ibu sekalian, kembali kita ke pertanyaan tadi. Kenapa banyak orang yang sebenarnya Pak? Satu semester kan mulainya. Jadi begini, kalau ada masalah Quran, jadi ada 3 istihad, ada 4. 3 minimal yang digali oleh ulama setiap ayat dan setiap hadis. Itu kerja ulama orangnya. Pertama sekali, apa yang digali oleh ulama? Yaitu hukum yang mengeluarkan hukum yang tertera di dalam nas. Bapaknya apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu al-qimah khamar. Ya kan? Judi, mengundi nasib, sesajen menyembahkan apa kepada berhala, itu perbuatan kotor daripada amalan setan. Oleh karena itu kamu hindari. Kan itu teksnya. Berarti disebut situ apa? Khamar ini apa? Yaitu minuman yang memabukkan dari asli perasan anggur. Khamar namanya. Jadi kalau anggur itu diperas, setelah itu fermentasi sampai ke tingkat memabuk, itu namanya khamar. Jadi khamar itu anggur sebenarnya. Kemudian maisir, judi. Kemudian Bapak Ibu azab. Kemudian ini. Maka dijelaskan, diambillah oleh ulama yang ditunjuk oleh nas. Itu panjang sekali Pak. Nanti yang ditunjuk oleh nas itu ada namanya mantuk, ada namanya mafhum. Mantuk itu nanti ada namanya mantuk sore, ada wiru sore. Bingung apa kan? Apa istilahnya kan? Ada udah ada itu. Coba yang susah apa? Tidak ada itu. Dia mengatakan bin amin amin. Kalau mafhum Pak, ada mafhum itu ada namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah terbagi 3, ada mafhum aulawi, ada mafhum musawi, ada mafhum abda. Mafhum mukhalafah banyak pula nanti macamnya. Nah sekarang dari mantuk dan mafhum apa saja hukum yang diambil dari ayat ini? Kadang-kadang dari kaidah-kaidah itu dari satu nas itu bisa diambil 100 hukum. Ayatnya cuma 1 Pak, tetapi bisa diambil 100. Bagaimana caranya? Maka kalau sudah dinaskan dalam Quran, maka yang dinaskan itu pasti tak boleh berbohong yang sudah terkait. Maka tadi minuman yang memabukkan dari asli anggur itu haram sampai hari kiamat. Kiamat dengan nas ayat. Itu tidak berlaku tidak begitu Pak. Kalau sudah ada nas, tidak ada pakai tidak. Itu sok dari kiamat itu. Maka dibunyikan oleh Allah dalam nas. Maka kalau sudah dibunyikan dalam nas, maka jangan bertanya. Tapi setelah itu Bapak Ibu, tugas ulama tidak ada sih. Kemudian apa? Karena ayat itu kan singkat-singkat. Ayat itu tidak ada kaidah umum. Ayat Quran itu cuma 6.000 sekian ayat Pak. Masalah yang dihadapi oleh umat manusia sampai hari kiamat berapa masalah? Tiap hari muncul masalah. Tak ada bunyi Quran. Dan kita mengatakan Quran bisa menjawab seluruh masalah.
masalah di zaman kapan sampai kiamat. Bagaimana kita membuktikan bahwa Quran? Itu sebabnya ulama sepakat mengatakan bahwa apa? Setiap hukum yang Allah tetapkan itu ada ilat. Maka digali ilat. Ilat itu bukan untuk membatalkan hukum yang ada, dah. Untuk nanti mencari masalah-masalah baru yang sama sifatnya dengan masalah yang tertera di dalam nas. Maka seperti ini. Khamar diharamkan kenapa? Khamar itu berarti perasaan anggur. Nah, apel pak, bukan kurma, bukan ini. Tapi itu hanya khusus anggur disebut khamar. Sekarang bagaimana? Saya tidak memabukkan dari anggur. Saya dari apel kok Ustaz. Kan khamar cuma mengharapkan. Bisa Bapak terima? Tidak bisa. Kenapa? Karena walaupun yang lain-lain masuk dalam ayat itu dengan mencari ilat dari ilat. Apa sebab ilat itu sebab? Apa sebab Allah mengharamkan khamar itu? Apa faktornya? Apa motivasinya? Maka dicari ilat depan. Maka salah satu tugas ulama dalam setiap ayat yaitu merumuskan ilat. Apa itu ilatnya? Oh, kenapa diharamkan ini? Kenapa disebut khamar? Kenapa diharamkan khamar? Bukan karena khamarnya, tetapi karena sifat ilat yang dikandung di dalamnya, yaitu memabukkan. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan mengambil ilat tadi bukan hanya perasaan anggur yang masuk, seluruh yang memabukkan. Dengan ayat ini hukumnya haram termasuk seluruh narkoba dan seluruh jenis. Siapa yang tahu? Bisa orang ngajinya dan lurus itu bisa dia. Tapi itu sekedar ayat cuma, tapi menjawab semua. Maka hormati ulama. Jangan ada orang berkata-kata ulama. Kerja sama mereka. Rasulullah bilang al-ulama warasatul anbiya. Dalam Quran Allah merekomendasikan ulama, innama yakhshallaha min ibadihi orang-orang takut kepada Allah. Kenapa kita ikut ulama? Takut dengan kepada Allah. Takut mereka berfatwa sembarang. Wajib ikut ulama. Udah kata wajib ikut ulama. Udah ikut siapa? Jadi pula sunnah kata mereka itu Pak, bukan ikut pula sunnah, tapi sebenarnya apa? Ikut pemahaman mereka tapi berkedok Quran. Maksudnya ada. Bukan ikut Quran, tapi ikut tapi dikenal. Itu sebenarnya kan. Disuruh orang penati. Maksudnya itu jangan hukum sini, jangan ikut apa? Ujung-ujungnya ikut di merokok. Maksudnya itu bahaya sekali itu di tengah-tengah umat ini. Saya bisa jelaskan. Nah, jadi itu Pak. Terlintas dari sana. Maka apa? Bagaimana menghilangkan nas? Karena tidak itu sendiri diambil dari nas. Nah, maka semuanya seperti itu. Dalam Quran. Maka ini Pak, minuman yang memabuk dan yang terendah, yang paling ringan itu adalah anggur. Karena anggur itu minuman yang menyegarkan. Kalau Bapak minum dari perasaan anggur, mabuk lama-lama itu. Jadi apa? Mabuk yang tingkat ringan saja Bapak diharapkan, apalagi narkoba yang menghancurkan semua. Jadi Allah itu hanya membuat satu model, satu contoh, tapi yang paling itu saja haram, apalagi asal kita mengatakan. Salah satu contoh dalam Quran ada ayat, "Fala taqul lahuma uffin." Dalam ayat wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Coba lihat. Jangan engkau katakan kepada orang tuamu la ilaha illallah. Larangan cuma satu, jangan kamu katakan Sekarang saya tanya,
Maka ulama apa? Mengatakan kepada orang tua haram hukumnya. Itu nasihat. Enggak pernah. Lalu digali ulama, apa masalahnya itu dilarang? Apa sebabnya? Sebab itu digali oleh ulama. Itu namanya cari ilatnya. Oh, rupanya diharamkan mengatakan kenapa menyakiti. Sekarang masuklah tadi setelah diambil menyakiti, masuk ke kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Maka tak perlu lagi Allah mengatakan jangan kau pukul, jangan kau tendang, jangan kau caci maki, jangan perlu Allah yang begitu lagi. Saja tak boleh, Pak. Apa lagi? Kalau nanti ada orang mengatakan dalam nas cuma mengatakan saja, dicaci makinya ibunya. Kenapa kamu caci maki? Tidak ada kata kok. Ini dalam cuma Bapak bilang apa orang itu? Maju itu. Gila tak? Wah. Allah cukup. Sekarang aku ditanya, apa hukummu ya? Ustaz, meng-SMS orang tua dengan kata-kata yang menyakitkan. Haram. Apa dalilnya? Fala taqul lahum. Apa hukum menelpon? Pakai telepon, pakai SMS, pakai Facebook, pakai apa? Haram. Kenapa? Karena tadi digantungkan kepada ilat. Maka dari ayat itu diambil ilat menyakiti. Sekarang apa kaidahnya? Seluruh ucapan, tindakan, gerakan sampai hari kiamat dalam bentuk apapun, pakai sarana apapun menyakiti orang tua, haram hukumnya dengan ayat fala taqul lahum. Maka satu potong ayat itu menjawab ribuan masalah. Hebat orang. Itu bisa orang baca Quran bisa begitu. Apa ya? Terima kasih. Ada lagi. Ngaji ada satu sepeda. Ini kira ya Pak. Kenapa dalam setiap ayat kita selalu diminta untuk mengetahui asbab nuzulnya? Ya. Padahal kaidahnya al-ibro bi umumil lafzi lebih. Ya. Hukum akan tetap ditetapkan berdasarkan lafaznya. Ya. Kan asbab nuzul itu kan hanya menunjukkan keputusan. Ya. Kenapa tidak? Ya. Jadi salah satu tuntutan seorang ulama mujtahid itu baru sah dia menyimpulkan hukum kalau dia tahu asbabun nuzul. Banyak coba-coba. Maka salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid menyimpulkan hukum menguasai asbabun nuzul. Kenapa? Karena ada ayat itu yang kadang-kadang sifatnya umum, sebab nuzulnya khusus. Kadang-kadang ada ayat itu umum, tapi yang dimaksud ayat itu dituju adalah khusus. Ada ayat itu umum, tapi yang dimaksud adalah umum. Ada kadang-kadang ayat itu khusus, yang dimaksud adalah umum. Karena ada ayat itu khusus, yang dimaksud khusus. Maka wajib dia tahu asbabun nuzul. Maka di sini dia tahu nanti mengukur. Ini dimaksud umum nih, atau dimaksud khusus nih, atau dimaksud supaya. Maka itulah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada kata nanti ayat ini berlaku umum, padahal asbab nuzulnya khusus kasus Sianu, tapi ayatnya umum. Berarti apa? Salah satu indikator nanti hukum ini berlaku umum sekali.